ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah di pertemuan kedua ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui definisi usul fiqh dari tinjauan yang pertama, yaitu dari dua mufradnya, apa definisi usul, kemudian apa definisi fikih. Sekarang kita masuk ke tinjauan yang kedua, ats-tsani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ats-tsani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al-mu'ayyani. Fayu'rafu bi annahu ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi. Yang kedua kata penulis rahimahullah ta'ala bi'tibari kaunihi laqaban, yaitu ditinjau dari sisi laqabnya lihadal fannil muayyan, untuk bidang ilmu yang tertentu ini. Fan itu bidang ilmu, al-muayyan tertentu. Jadi apa definisi usul fiqh gitu mudahnya. Definisi usul fikihnya. Kemarin masih terpisah usul, kemudian fikih, sekarang usul fikihnya. Kata penulis, fayu'rafu bi annahu, maka usul fikih didefinisikan bahwasanya dia adalah ilmu yabahathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati, membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Ya, jadi itu yang dibahas dalam usul fikih, tentang dalil fikih secara global, bukan rinci. Contohnya apa dalil fikih secara global? Seperti misalnya ada kaidah al-amru lil wujub. Kalau menemukan perintah berarti itu memberikan faedah wajib, berarti perintah itu wajib. Wan nahyu lit tahrim, ya kalau ada larangan berarti itu memberikan faedah pengharaman. Enggak boleh makan ini, berarti oh haram makan ini. Ada nanti kita akan mempelajari ada yang dia kalimatnya khusus, kapan dia khusus. Ada yang dia kalimatnya umum, kapan dia umum. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang dia ayatnya atau hukumnya nasikh sebagai penghapus. Ada yang mansukh, ada yang sudah dihapus. Ya, ada dalil nanti dahulu Nabi SAW melarang umatnya untuk berziarah ke kuburan. Berarti ini dilarang. Kemudian ada lagi dalil Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk ziarah ke kuburan, untuk mengingat kematian. Berarti apa di sini? Ada dua dalil yang bertentangan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, menghukuminya? Maka dengan ilmu usul fiqh. Oh, yang tentang larangan Nabi untuk menziarahi kuburan itu dia mansukh, sudah dihapus. Sudah tidak berlaku lagi karena sudah dihapus. Dan perintah untuk menziarahi kuburan itu nasikh, penghapusnya. Berarti itu yang berlaku. Jadi ini yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih, dalil-dalil fikih secara global. Beda dalam ilmu fikih. Ketika antum mempelajari mulakhasul fikih, dalilnya itu dia secara rinci, spesifik. Dalil salat, apa dalil salat? Dalil puasa, apa dalil puasa? Dalil azan, apa dalil azan? Wudu, apa dalil wudu? Semuanya dijelaskan satu persatu secara rinci. Tapi kalau usul fikih secara global. Perintah itu memberikan faedah wajib dah tuh. Berarti setiap yang antum jumpai perintah, berarti itu
baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka memberikan faedah wajib. Ilmun yabahatsu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah, ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan tata cara mengambil faidah darinya. Istifadah itu mengambil faidah, atau dengan terjemahan yang lain, dan tata cara menyimpulkan hukum darinya. Menyimpulkan hukum darinya. Contohnya yaitu firman Allah Ta'ala tentang tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Coba di ayat apa itu? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Orang yang dia mempelajari ilmu usul fikih itu penglihatannya akan lebih tajam, akan lebih luas dalam menyimpulkan hukum. Beda orang yang tidak mempelajari usul fikih. Orang yang mempelajari ilmu usul fikih ketika dia menjumpai firman Allah seperti ini, wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, dalam ilmu usul fikih dia dapat mengambil, menyimpulkan hukum, mengambil faedah. Oh, di sini syai'an nakirah, nanti antum pelajari. Nakirahnya fi siyaqin nahyi, dalam konteks larangan, berarti memberikan faedah umum. Jadi janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun itu selain Allah. Enggak boleh menduakan Allah dengan malaikat, dengan nabi, orang soleh, wali, rasul, pepohonan, bebatuan, kemudian apa lagi? Matahari, bulan, bintang, apapun itu selain Allah tidak boleh kita menduakannya. Lihat, lebih dalam lagi dia itu ilmu. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil maupun itu syirik khafi. Karena dia di situ terdapat nakirah dalam konteks larangan, memberikan faedah umum. Maka dengan ilmu usul fikih kita bisa mengetahui tata cara menyimpulkan hukum. Juga tadi yang sudah Anda berikan contoh, ada hadis Nabi melarang umatnya untuk menziarahi kuburan. Tapi ada hadis lagi yang memerintahkan untuk ziarah ke kuburan sebagai pengingat kematian. Bertentangan di sini. Maka dengan ilmu usul fikih kita bisa menyimpulkan hukum mana yang bagus, mana yang benar. Karena di sini ada dua hadis. Maka dengan ilmu usul fikih nanti ada yang namanya bab an-nasikh wal mansukh. Oh, berarti yang larangan itu dia mansukh, sudah dihapus, nggak berlaku lagi hukumnya. Oh, perintah untuk menziarahi kubur untuk mengingat kematian, oh ini berarti nasikh, penghapusnya ini yang berlaku. Jadi kita bisa mengetahui tata cara menyimpulkan hukum darinya. Wahalil mustafid, dan keadaan mustafid, yaitu mujtahid, orang yang berhak untuk menyimpulkan hukum siapa? Orang yang sampai derajat ijtihad, yang dia bisa berijtihad, dia bisa mengatakan misal ada hal yang baru. Kan itu dapat diketahui dengan orang-orang yang mempelajari usul fikih. Dulu nggak ada rokok, dulu nggak ada vape. Di zaman Nabi ada vape nggak? Nggak ada. Ini ada vape baru-baru. Maka disitulah ilmu usul fikih berguna. Oh, vape ini dia haram atau makruh atau boleh? Oh, ini rokok haram, makruh atau boleh? Azan menggunakan mic. Tuh, kan ada orang yang dia menggunakan senjata ini. Oh, ini Wahabi dikit-dikit bid'ah, Nggak ada di zaman Nabi bid'ah. No, di zaman Nabi nggak ada mic. Antum pakai mic bid'ah. Padahal di sini ada ilmu usul fikihnya. Itu namanya nanti bab qiyas. Siapa orang yang berhak untuk menyimpulkan hukum itu nanti ada syarat-syaratnya. Nggak sembarangan orang. Ada orang baru belajar tiba-tiba ingin menyimpulkan hukum, nggak bisa. Ada orang dia baru selesai usul minimum usul, nahunya belum selesai, nahunya masih belepotan, kemudian dia ingin menyimpulkan hukum, oh ini rokok
boleh, rokok halal, vape boleh, halal. Dari mana dia ilmunya? Tidak memenuhi syarat-syarat dari ijtihad. Maka nanti di sini akan dipelajari halil mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah tuh dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Keadaan orang yang mengambil faedah atau keadaan mujtahid sama. Jadi ini yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Mudah insyaallah. Udah kelihatan kan perbedaan fikih dan usul fikih? Fikih itu membahas hukum yang dia dengan dalilnya secara rinci. Adapun usul fikih, dia membahas dalil-dalil fikih secara global, juga membahas bagaimana cara menyimpulkan hukum, juga membahas tentang keadaan orang yang berijtihad, mustafid, siapa yang berhak untuk menyimpulkan hukum, mengambil faidah. Kalau ada permasalahan baru kontemporer, siapa yang berhak untuk menyimpulkan hukumnya ini halal atau haram atau makruh atau sunnah. Oke, kita lanjut. Fal muradu biqaulina al-ijmaliyah al-qawaidul 'ammatu mithlu qaulihim al-amru lil wujubi wan nahyu lit tahrimi was-sihhatu taqtadi an-nufudha was-sihhatu taqtadi an-nufudha fa kharaja bihi al-adillatu tafsiliyatu fala tudhkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilit tamthili lil qa'idati. Yang diinginkan dengan perkataan kita ijmaliyah, yaitu membahas dalil-dalil fikih secara global. Maksudnya apa? Al-qawaidul 'ammatu, kaidah-kaidah umum. Jadi yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih itu adalah kaidah-kaidah umum. Mithlu qaulihim, seperti perkataan mereka para ulama usul, al-amru lil wujub. Perintah itu memberikan faidah wajib. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu memberikan faidah wajib. Wan nahyu lit tahrim, larangan itu memberikan faedah haram. Jadi kalau dilarang, oh berarti ini haram, nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan dosa. Was-sihhatu taqtadin nufudha, dan kalau suatu hal itu dia sehat, memenuhi syarat-syaratnya, maka boleh dilaksanakan. Taqtadi an-nufudha. An-nufudha itu terlaksana. Misalnya jual beli ini sah, memenuhi syarat-syaratnya, maka jual belinya terlaksana, berpindah kepemilikan dari ini kepada si fulan yang dia yang membelinya. Tapi kalau misalnya tidak sah, misalnya apa? Dia menjual barang yang bukan miliknya, dia menjual barang yang tidak diketahui barangnya, maka ini tidak sah, tidak benar, tidak sehat, tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka tidak terlaksana. Batal berarti jual belinya. Karena batal berarti apa? Kepemilikannya tidak berpindah, masih milik yang sebelumnya. Masih milik yang sebelumnya. Itu yang dimaksud oleh penulis, yang dimana usul fikih membahas adillatil fiqhi al-ijmaliyah, membahas dalil-dalil fikih secara global. Fa kharaja bihi al-adillatu tafsiliyatu, maka keluar dengannya adalah dalil-dalil secara rinci. Enggak dibahas dalam ilmu usul fikih dalil-dalil secara rinci, dalil salat apa, zakat apa, wudu apa, enggak dibahas. Yang dibahas tadi itu cuma secara global saja. Fala tudhkaru fi usulil fiqh, enggak akan disebutkan dalam ilmu usul fikih itu dalil secara rinci. Kecuali sedikit, illa ala sabili tamtsil, kecuali secara tamtsil, hanya sebagai contoh. Ala sabili tamtsil, kecuali karena untuk sebagai contoh. Lil qaidah, terhadap kaidah. Contohnya misalnya kalau ada perintah dia memberikan faedah wajib. Contohnya apa? Warka'u ma'arraqin, sumu li ru'yatihi. Nah, ini kan dalilnya sebenarnya rinci.
Oh ini dalil sholat, oh ini dalil puasa, rinci. Itu didatangkan hanya sebagai contoh saja. Adapun ilmu usul fikihnya yang tadi itu al-amru lil wujub, itu yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Kemudian al-muradu biqaulina wa kaifiyatil istifadati minha, tata cara mengambil faidah darinya, tata cara menyimpulkan hukum darinya, yaitu ma'rifatu kaifa yastafidul ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha. Maksudnya apa dalam ilmu usul fikih membahas tata cara menyimpulkan hukum darinya, yaitu ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam, mengetahui bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Kayak tadi ini kok dalilnya bertabrakan, mana yang dipakai, mana yang enggak dipakai. Ada dalil yang dia sifatnya umum, ada dalil yang dia sifatnya khusus, berarti bagaimana? Ada dalil yang dia sifatnya mutlak, ada yang dalil yang sifatnya muqayyad, berarti bagaimana? Bagaimana cara menggabungkannya? Dan nanti itu akan kita banyak temukan ketika kita mempelajari ilmu usul fikih. Jadi dibahas tentang bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Bidirasati ahkamil alfadh, dengan mempelajari hukum-hukum lafadz wa dalalatiha, dan kandungan-kandungannya. Min umumin wa khususin, dari dalil umum dan khusus. Ada dalil kalau misalnya imam membaca maka diam dan dengarkan. Tapi ada dalil lagi yang menyebutkan salat nggak akan diterima kecuali dia membaca Ummul Quran atau Fatihatul Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Berarti bagaimana nih kita cara menggabungkannya? Ada dalil yang menjelaskan kalau imam baca, makmum harus diam dan mendengarkan. Tapi ada dalil lagi yang menjelaskan salat tidak akan diterima kecuali membaca surat Al-Fatihah. Kita diperintahkan untuk diam, dengarkan imam, tapi kita juga diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu dibahas dalam ilmu ushul fikih. Cara menyimpulkan hukumnya. Min umumin wa khusus wa itlaqin wa taqyid, ya, dari dalil yang mutlak dan dalil muqayyad. Mutlak itu mutlak, umum, dan muqayyad itu yang diikat. Mirip-mirip dengan umum dan khusus, nanti akan dibahas apa perbedaannya. Wa nasikhin wa mansukh, dalil yang sebagai penghapus dan yang dihapus. Ada dalam Al-Qur'an, dahulu di kaumnya Nabi Musa, ketika mereka ingin bertaubat, apa yang mereka lakukan? Membunuh diri-diri mereka. Nah, orang kalau misalnya dia nggak mempelajari usul fikih, belajar Al-Quran otodidak, nanti dia mau taubat bunuh diri, kan repot tuh. Ya kan? Apa dalilnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum. Taubatlah kalian kepada pencipta kalian. Bagaimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum. Ada orang ini baru dia ingin mempelajari ilmu agama, tapi dia belajar otodidak tanpa guru, dia baca terjemahan Al-Quran. Waduh, kalau mau taubat harus bunuh diri ya. Dulu saya melakukan ini dan itu, saya mau taubat. Akhirnya dia apa? Bunuh diri. Dia nggak tahu kalau ini ternyata mansuh, hukumnya sudah dihapus. Yang berlaku mana? Yang nasikhnya mana? Yaitu bertaubat, ya, dia mengakui kalau ini salah dan dia beristighfar, dia sesali dan tidak mengulanginya lagi. Ada dalil yang lain. Jadi ada nasikh, ada mansuh. Itu nanti dibahas dalam ilmu usul fikih. Min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dzalik. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Fa innahu bi idrakihi, maka sesungguhnya dia dengan mengetahuinya, ya, dengan mengetahui ini ilmu usul fikih, bagaimana tata cara menyimpulkan hukum, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang itlaq, mana yang taqyid, mana yang penghapus, mana yang dihapus, gitu.
Dengan mengetahui hal itu, yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Dia mampu menyimpulkan dari dalil-dalil fikih hukum-hukumnya. Dia mampu menyimpulkan hukumnya. Oh, ini dalilnya mansukh nih, dihapus, nggak kepake. Oh, ini dia dalilnya nasikh, dia penghapusnya. Ini yang kepake nih dalilnya, ini yang berlaku. Oke, itu tentang kaifiyati al-istifadati minha, tata cara menyimpulkan hukum darinya. Wal muradu biqaulina wa halil mustafidi ma'rifatu halil mustafidi wa huwa al-mujtahidu. Summiya mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabatal ijtihadi. Fama'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dzalik yubahatsu fi usulil fiqhi. Wal muradu biqaulina, dan yang diinginkan dengan perkataan kita wahalil mustafid, ya, di dalam ilmu usul fikih akan membahas keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Jadi nggak asal-asal orang menyimpulkan hukum, baru masuk Islam, baru dia hafal juz 30, udah mau menyimpulkan hukum dengan hawa nafsunya. Yaitu ma'rifatu halil mustafid, mengetahui keadaan orang yang menyimpulkan hukum, yaitu siapa? Wahuwal mujtahid namanya. Summiya mustafidan, kenapa dinamakan mustafid? Orang yang menyimpulkan hukum, orang yang mengambil faidah. Li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama, karena bahwasanya dia dapat menyimpulkan dengan dirinya sendiri hukum-hukum. Dia dapat menyimpulkan dengan dirinya sendiri hukum-hukum atau berbagai hukum. Min adillatiha, dalil-dalilnya. Oh, ada dalil ini, ada dalilnya ini. Oh, berarti cara melaksanakannya seperti ini. Oh, berarti cara menyimpulkan hukumnya seperti ini. Oh, berarti ketika di lapangan itu seperti ini. Kan repot kalau orang dia nggak belajar usul fikih kemudian tiba-tiba ingin menyimpulkan hukum. Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia sampai derajat ijtihad. Bulugh itu sampai. Karena dia sampai martabatal ijtihad, derajat ijtihad. Fama'rifatul mujtahidi, maka mengetahui mujtahid. Wa syurutil ijtihadi, dan syarat-syarat ijtihad. Wa hukmihi, dan hukum-hukumnya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, yubahatsu fi usulil fiqhi, itu akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Oleh karena itu antum bisa tahu, misalnya ada permasalahan baru, tiba-tiba ada ustadz nggak terkenal, nggak jelas juntrungannya, belajar di mana, guru-gurunya siapa, kok dia mengatakan permasalahan baru ini boleh gitu. Wih, siapa ini? Ini anak nggak tahu nih sebelumnya. Dilihat di biografinya, atau mungkin antum buka jejak digitalnya, nggak pernah belajar. Pondok pesantren pindah-pindah, setahun pindah, gurunya nggak jelas. Ketika mungkin ditanya di pondok pesantren gimana ini fulan belajar, itu main-main. Berarti apa? Nggak memenuhi syarat ijtihad. Jangan diambil tuh. Seperti itu maksudnya. Faidatu usulil fiqhi, faidah usul fikih. Perhatikan, inna usulal fiqhi ilmun jalilul qadri, balighul ahammiyati, ghazirul faidati, faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. Apa sih faedah mempelajari ilmu usul fikih? Kalau orang dia tahu faedahnya, dia akan semangat.
akan lebih fokus lagi karena dia tahu faedahnya seperti ini, anak ingin menjadi seperti ini. Dan orang yang dia memiliki niat seperti itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Kalau tidak diberikan taufik, cuma begini, nggak seru, nggak asik. Dapat uang banyak baru seru, bisnis besar baru seru. Gitu. Faedah usul fikih, inna usulal fiqhi ilmun jalilul qadri. Sesungguhnya ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang mulia kedudukannya. Balighul ahamiyah, sangat penting. Ghazirul faidah, berlimpah faidahnya. Ya tadi itu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dari kata wa la tusyriku bihi syai'a di sini syai'a nakirah fi siyaqin nahi. Dan tusyriku ini dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dia bermakna masdar nakirah. Memberikan faedah umum. Jadi janganlah kalian mensyirikannya, baik syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Lihat, semakin luas lagi itu dia pemahamannya. Semakin banyak faedah yang dia raih. Faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin, mampu untuk mendapatkan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan dengannya istikhrajal ahkam, mengeluarkan hukum-hukum syar'i. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Tadi itu. Ana ulangin lagi, wala tusyriku bi syai'a. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz bolehkah kita syirik besar? Wala tusyriku bi syai'a. Ustaz bolehkah kita syirik kecil? Wala tusyriku bi syai'a. Ustaz bolehkah kita syirik khafi? Wala tusyriku bi syai'a. Rububiyah, wala tusyriku bi syai'a. Dalilnya sama. Karena dia memiliki pandangan yang tajam. Ustaz, kalau misalnya orang menduakan Allah, berdoa kepada pohon, wala tusyriku bi syai'a, matahari, wala tusyriku, dalilnya sama karena dia bisa menyimpulkan banyak faedah di dalamnya. Dapat menyimpulkan hukum-hukum syar'i min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimatin, di atas dasar-dasar yang selamat, pondasi-pondasi yang selamat. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-imamu asy-Syafi'i Muhammadu ibnu Idrisa. Lihat nih, ujmah Idrisa, ya Idris itu ujmah ya. Dan dia memenuhi syarat-syaratnya, nama, dan dia lebih dari 3 huruf ya. Kita singgunglah yang baru kita pelajari tadi sebelumnya di Duratul Bahiyah. Muhammadu ibnu Idrisa rahimahullah. Thumma taba'ahu al-ulama'u fi dhalika. Fa'allafu fihi at-ta'alifa al-mutanawwi'ata ma baina manthurin wa mandhumin wa mukhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Di sini kata penulis rahimallahu taala, wa awwalu man jama'ahu, siapa pertama kali yang mengumpulkannya, yang menemukan ilmu usul fikih? Karena dahulu para salaf nggak ada ilmu usul fikih, para sahabat nggak tahu ilmu usul fikih. Ada ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Mereka sudah mengetahui secara secara langsung tanpa mempelajarinya. Karena ilmu usul fikih itu ilmu tentang bahasa Arab. Mereka ilmu bahasa Arabnya masih kental, masih terjaga. Ketika menjumpai ayat ini, dia langsung tahu. Tanpa harus usul fikih kalau menemui ini, enggak, dia langsung tahu. Secara otomatis ya. Langsung tahu secara otomatis karena masih kental, kuat bahasa Arabnya. Wa awwalu man jama'ahu, dan pertama kali yang mengumpulkannya kafannin mustaqillin, seperti bidang ilmu yang terpisah, yang pertama kali adalah al-Imam Syafi'i. Ya seperti antum ilmu nahwu. Dulu para sahabat enggak belajar enggak ilmu nahwu? Fa'il, maf'ul bi, belajar enggak? Mereka enggak belajar. Isim mausul,
isim syarat. Kalau isim mausul seperti ini, isim syarat seperti ini, nanti ada silatul mausul. Enggak. Mereka bahasa Arabnya masih terjaga, masih kental, otomatis. Jadi orang Arab dulu tuh nggak bisa ngomong ja'a zaidan, nggak bisa. Pasti ngomong ja'a zaidun. Dan ini ilmu usul fikih berkaitan dengan bahasa Arab. Maka mereka sudah otomatis dapat langsung memahaminya. Jadi pertama kali adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullah. Tsumma taba'ahu al-ulama'u fi dzalik, kemudian diikuti oleh para ulama pada hal itu. Dalam mengarang kitab usul fikih. Fa'allafu fihi at-ta'alifa, maka mereka mengarang di dalamnya berbagai macam karangan. Al-mutanawwi'ata, yang bermacam-macam. Ma baina mansurin, ada yang dia berupa mansur, tulisan biasa. Mansur itu tulisan biasa. Seperti ini nih, usul fikih ini mansur nih yang kita pelajari, tulisan biasa. Wa manzumin, ada yang berupa nazom ya. Kayak nanti qaidul fikih yang akan kita pelajari itu dia berupa nazom. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi. Wa mukhtasarin, ada yang berupa ringkasan. Wa mabsutin, ada yang dia panjang pembahasannya, luas. Mabsut itu panjang atau luas, ya berjilid-jilid. Hatta shara fannan mustaqillan, hingga sampai menjadi bidang ilmu yang terpisah. Lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu, yang dia memiliki kedudukannya dan keistimewaan-keistimewaannya. Mungkin ini yang bisa kita ambil dalam pelajaran kita al-usulu min ilmil usul. Ana minta antum membacanya kembali, terutama yang definisi usul fikih ditinjau yang kedua ini, ditinjau dari laqab namanya al-usul usul fikih, karena ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yaitu ilmun yabahatsu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Naktafi bihadzal qadar, antum istirahat 30 menit sampai jarum panjang ke angka 2. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.